Mengapa media Cina terlalu takut dengan timnas Indonesia hingga membuat berita yang tak masuk akal dan logika? Di balik setiap pertandingan sepak bola, selalu ada lebih dari sekedar skor akhir. Ada harga diri, ada cerita tentang bangsa yang sedang bangkit, dan tentang mereka yang mulai merasa goyah. Inilah kisah yang tidak tercatat di papan skor tentang rasa takut, bukan karena kekalahan, tapi karena kehilangan dominasi. Beberapa tahun lalu, mungkin tidak ada satupun analis sepak bola Asia yang menyebut Indonesia sebagai ancaman. Kita terlalu lama terjebak dalam konflik internal, federasi yang tidak stabil, dan kualitas liga yang tak menentu. Kita terlalu lama hanya menjadi pelengkap dalam pesta besar sepak bola Asia. Tapi semua itu mulai berubah. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Indonesia tidak lagi bicara soal potensi. Kini kita berbicara tentang pembuktian, tentang skuad yang diperkuat darah-darah muda, baik yang main di Liga 1 maupun yang bermain di Eropa. Tentang pelatih kelas dunia yang menanamkan mental Eropa ke dalam jiwa Garuda. Tentang stadion yang kini tak hanya penuh, tapi bergetar oleh dukungan supporter. Dan tentang satu hal yang paling mencolok, percaya diri. Kepercayaan diri itulah yang kini menakutkan bagi sebagian pihak. Khususnya media-media dari negara yang dulu berdiri angkuh di puncak, Cina. Tak tahan melihat langkah cepat Garuda, mereka mulai menggiring opini. Bukan karena mereka tidak bisa menang, tapi karena mereka tidak bisa menerima bahwa kita bisa menang. Media besar seperti Sohu mulai menyuarakan nada-nada sumbang. Mereka menuding pemilihan wasit dalam laga Indonesia versus Cina sebagai keputusan yang menguntungkan tuan rumah. Padahal belum 1 menit pun laga itu dimulai. Tidak berhenti di situ, media lain seperti 163.com bahkan menulis usulan yang lebih ekstrim. Indonesia sebaiknya didiskualifikasi saja dari kualifikasi Piala Dunia. Bayangkan, dari semua negara, justru Indonesia yang diminta keluar dari kompetisi resmi FIFA. Bukan karena skandal doping, bukan karena kecurangan terbukti, tapi karena kita terlalu bagus untuk diterima oleh mereka yang mulai panik. Ketika negara yang lebih besar mulai menuding tanpa dasar, ketika media luar negeri mulai menyalahkan hal-hal di luar lapangan, itu hanya berarti satu hal. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa Indonesia kini tidak bisa lagi dianggap sebelah mata. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih pantas bermain di Piala Dunia. Ini tentang siapa yang sekarang punya nyali untuk berdiri dan melawan. Dan Garuda telah menunjukkan itu dengan dada membusung, bukan karena sombong, tapi karena tahu rasanya merangkak dari bawah dan kini mampu berdiri di panggung yang sama. Sepak bola bukan hanya milik mereka yang punya sejarah panjang, tapi juga milik mereka yang berani menulis sejarah baru. Dan jika keberanian itu membuat media dari negeri besar merasa takut, maka biarlah itu menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berjalan di jalan yang benar. Jalan yang mungkin tidak mulus, tapi penuh semangat, keringat, dan tekad untuk membuktikan bahwa mimpi bukan hanya milik mereka yang sudah besar, tapi juga milik mereka yang terus tumbuh. Yo semua, saatnya kita bangkit Indonesia, Garuda perkasa. Di atas langit biru, kita terbang tinggi. Di dunia sepak bola Asia, status quo sudah terbentuk sejak lama. Jepang dan Korea Selatan berdiri sebagai raksasa yang tak tergoyahkan. Iran dan Arab Saudi silih berganti mendominasi kawasan Asia Barat. Cina, meski tak sebersinar yang lain, tetap berada di zona aman, zona nyaman sebagai negara besar dengan infrastruktur mapan dan kekuatan ekonomi yang menutupi kekurangan di atas lapangan. Di antara itu semua, Indonesia selama bertahun-tahun hanyalah sebagian kecil dari sepak bola Asia. Sebuah negara besar dari segi populasi tapi kecil dalam prestasi. Lolos Piala Asia saja sudah dianggap sukses. Menang satu laga dianggap keajaiban. Namun, semua itu kini menjadi masa lalu.
Perlahan tetapi pasti, kebangkitan dimulai, diawali dari sebuah keputusan berani, memilih pelatih yang berani mengubah segalanya, bahkan bila harus melawan arus. Hingga ke tim senior yang kini dihuni, nama-nama yang bahkan sebelumnya tak pernah kita bayangkan, memakai jersey merah putih. Jordi Amat, Mes Hilgers, Tom Hay, Joey Pelupesi, Ole Romeni, dan Jay Ijes. Nama-nama yang membawa sentuhan Eropa ke dalam semangat Asia Tenggara. Timnas Indonesia berubah. Dari tim yang dulu bermain dengan hati tapi kehilangan arah, kini menjadi tim yang tahu kapan harus bertahan, kapan menyerang, dan yang terpenting, tahu bahwa mereka pantas menang. Dan itulah yang mengganggu kenyamanan. Cina yang selama ini merasa di atas angin, tiba-tiba merasakan tekanan yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka harus bertemu Indonesia dengan perasaan tidak aman. Karena Indonesia yang dulu, yang mereka kalahkan dengan mudah, kini telah menjadi tim yang bermain dengan rapi, cepat, dan penuh determinasi. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola. Ini adalah perubahan tatanan. Dan setiap perubahan selalu memunculkan dua reaksi. Kekaguman dari mereka yang sportif dan ketakutan dari mereka yang merasa tahtanya mulai digeser. Sayangnya, sebagian media Cina memilih reaksi kedua. Ketika sebuah tim mulai bangkit, reaksi alami yang seharusnya muncul adalah rasa hormat. Tapi dalam beberapa kasus, rasa takut yang tidak dikelola dengan baik berubah menjadi prasangka. Dan itulah yang sedang kita saksikan dari sebagian media Cina. Belum juga pertandingan Indonesia melawan Cina digelar, aroma kecurigaan sudah ditebar. Sohu, salah satu media terbesar di Tiongkok, menurunkan artikel yang mengarah pada satu tuduhan. Pemilihan wasit dianggap menguntungkan tuan rumah, Indonesia. Tuduhan itu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Tidak ada fakta kuat. Tidak ada bukti konkret. Hanya dugaan dibungkus dengan bahasa yang cemas. Mereka menyebut bahwa keputusan AFC menunjuk wasit tertentu bisa saja merugikan tim mereka karena dianggap dekat atau bersimpati pada negara Asia Tenggara. Tapi apa benar ini soal wasit atau justru ini soal rasa tidak siap? Sebab jika kita tarik ke belakang, tuduhan terhadap wasit kerap muncul dari mereka yang merasa kekuatannya tak lagi seutuh dulu. Dalam dunia olahraga, ketika kalah sudah mulai terasa sebagai kemungkinan nyata, maka cara paling mudah untuk membentengi ego adalah menyalahkan sesuatu yang tak bisa dibuktikan, yaitu wasit. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem perwasitan Asia sudah mengalami banyak perbaikan. Transparansi dan evaluasi kinerja menjadi standar. Dan yang lebih penting lagi, pertandingan belum dimulai. Bahkan, peluit kick-off belum berbunyi saat tuduhan itu muncul, seolah mereka sudah kalah sebelum bertanding. Yang menarik, media Cina tidak menggugat strategi, tidak membahas taktik Indonesia yang mulai berkembang, tidak membicarakan performa individu pemain kita. Yang mereka soroti hanyalah wasit, sebuah simbol bahwa mereka mencoba mencari kambing hitam sebelum kambingnya benar-benar muncul. Ini bukan kali pertama mereka melakukan itu. Di berbagai cabang olahraga lain pun, pola ini bisa terlihat. Ketika performa atlet Cina menurun, media mereka kerap mencari faktor eksternal. Wasit, jadwal, cuaca, bahkan sorakan penonton. Bukan karena mereka tidak punya kualitas, tapi karena mereka tidak siap mengakui bahwa yang lain kini sudah tumbuh. Dan Indonesia hari ini bukan lagi Indonesia yang dulu bisa mereka taklukkan dengan mudah. Tuduhan soal wasit ini lebih dari sekedar berita miring. Ia adalah bentuk nyata dari mentalitas yang sedang tertekan. Dari rasa takut yang tak ingin diucapkan secara terang, tapi keluar lewat cara yang paling defensif. Mencurigai yang berbeda, menyalahkan yang tak terlihat. Sebab terkadang lebih mudah menyalahkan wasit daripada mengakui bahwa lawanmu sekarang lebih baik dari yang kau kira. Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Kita tak pernah mundur, tak kenal lelah. Indonesia, tanah yang penuh dengan cerita besar. Bangkitlah, sekarang waktunya. Tak ada yang bisa halangi kita.
Garuda perkasa, tak pernah menyerah. Kita lawan dunia, bersatu selamanya. Di medan sepak bola, kita sudah sering melihat laga panas, kartu merah, bahkan adu jotos di tengah emosi. Tapi yang satu ini beda. Ini bukan tentang pelanggaran di lapangan, ini tentang pelanggaran logika. Sebuah suara ekstrem yang datang dari media Cina dan nyaris terdengar seperti panik yang dibungkus retorika nasionalisme adalah 163.com, salah satu media daring populer di Cina yang melontarkan seruan paling absurd dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sebaiknya didiskualifikasi saja. Sekali lagi, didiskualifikasi. Bukan karena melanggar regulasi, bukan karena memalsukan usia pemain, bukan karena federasinya korup atau suporternya anarkis, tapi karena Indonesia dianggap terlalu diuntungkan oleh atmosfer kandang, dukungan supporter, dan lagi-lagi keputusan wasit. Ini bukan hanya tuduhan, ini adalah bentuk penolakan terhadap kenyataan. Indonesia yang kini makin kuat dan terorganisir tidak lagi menjadi tim yang bisa mereka tekan dengan mudah. Dan karena mereka tidak siap menerima itu, maka solusi yang ditawarkan bukanlah introspeksi, bukan pembenahan skuad, tapi hapuskan saja Indonesia dari peta persaingan. Logika ini sama dengan seseorang yang kalah balap lari lalu meminta panitia menggulung lintasannya. Atau seseorang yang kalah catur lalu menuding papan bidaknya miring, bukan karena mereka bodoh, tidak. Tapi karena mereka tidak rela melihat ada yang tumbuh lebih cepat dari mereka. Seruan ini pun memperlihatkan sebuah ironi. Negara besar dengan sejarah sepak bola yang panjang ternyata merasa terancam oleh negara yang masih membangun dari puing. Dan bukannya memberi kritik yang membangun atau mendorong performa timnya sendiri, mereka justru menyerang sistem kompetisi yang sah dan diakui FIFA. Indonesia tidak meminta privilege, tidak pula bermain di luar aturan. Semua kemenangan, semua perkembangan adalah hasil dari kerja keras. Dari pemain yang mengorbankan waktu dan keringat, dari federasi yang mulai berbenah, dari pelatih yang disiplin, hingga dari supporter yang tak pernah berhenti bernyanyi. Dan justru karena itu semua, permintaan agar Indonesia didiskualifikasi menjadi lelucon pahit yang mencerminkan satu hal, betapa dalamnya rasa takut itu tumbuh di pihak lawan. Ini bukan lagi sebatas rivalitas sepak bola, ini sudah menyentuh urat nadi harga diri. Indonesia yang dulunya dianggap tak layak duduk bersanding dengan mereka, kini dianggap terlalu berbahaya hingga harus disingkirkan sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Tapi bukankah itu juga tanda keberhasilan? Di tengah derasnya tuduhan, di tengah suara sumbang dari media asing yang mencoba membentuk opini miring, Indonesia tidak terpancing. Tidak satupun dari federasi, pemain, atau pelatih yang sibuk menjawab lewat kata-kata. Tidak ada klarifikasi berlebihan, tidak ada adu mulut di media sosial. Karena Indonesia tahu, perubahan besar tidak butuh pembelaan, ia cukup dibuktikan di lapangan. Dan itulah yang dilakukan Garuda. Di saat media Cina sibuk mencari celah, Indonesia fokus memperkuat lini belakang, memperhalus transisi dari bertahan ke menyerang, dan mematangkan skema bola mati. Di saat pihak luar meragukan kapabilitas wasit, Indonesia justru menunjukkan disiplin agar tak perlu bergantung pada keputusan siapapun. Di saat ada yang minta kita didiskualifikasi, Timnas justru membalasnya dengan latihan 2 kali sehari, tanpa drama, tanpa banyak bicara. Tidak dengan retorika, tidak dengan sindiran balik, tapi dengan keseriusan yang selama ini mungkin tidak pernah dianggap sebagai bagian dari sepak bola Indonesia. Kini, wajah timnas kita bukan lagi cermin ketergantungan pada talenta mentah, tapi pada kerja kolektif yang sistematis. Kita punya pondasi, bukan ilusi. Kita punya rencana, bukan wacana. Di sisi lain, para pemain pun menunjukkan kedewasaan. Mereka tidak terpancing provokasi, tidak terlibat dalam kontroversi. Mereka bermain seperti profesional, seperti pemain yang tahu bahwa satu-satunya cara membungkam keraguan adalah menang, bukan mengeluh. Dan para supporter pun belajar. Dulu, kita terlalu cepat terbakar emosi. Kini, kita belajar menyimpan semangat itu di tribun, dalam bentuk nyanyian, koreografi, dan atmosfer yang membuat lawan merasa asing, bahkan di tanah Asia yang sama. Ketenangan ini bukan kelemahan.
Ini adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan diri. Karena tim yang benar-benar besar tidak butuh pengakuan dari media asing. Mereka cukup membuktikannya di saat peluit berbunyi. Dan bila kemenangan datang, bukan karena lawan kalah, tapi karena kita memang lebih siap. Indonesia kini bukan hanya tim yang bermain dengan nyali, tapi juga dengan kendali. Dan itu adalah jawaban paling elegan terhadap semua keraguan dan tuduhan yang dilemparkan. Karena di dunia yang penuh kebisingan, terkadang diam adalah cara paling keras untuk berbicara. Garuda perkasa terbang menembus angkasa. Dengan kekuatan hati kita takkan tergoyahkan. Dari Sabang ke Merauke, satu tekad, satu jiwa. Indonesia juara, kita akan terus berlari. Bersatu, dalam keberagaman kita satu. Jiwa kita besar, takkan pernah runtuh. Waktu memang berjalan lambat bagi mereka yang menunggu, tapi begitu cepat bagi mereka yang berlari. Dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berlari, melewati rintangan, menembus keraguan, melompati bayangan masa lalu yang begitu gelap. Kini Garuda tidak lagi terbang rendah. Kita telah melihat bagaimana suara-suara miring mencoba meremehkan langkah kita. Kita telah membaca narasi-narasi yang berusaha meruntuhkan semangat dengan tuduhan dan propaganda. Tapi dari semua itu, satu hal jadi jelas, mereka takut karena kita telah berubah. Dulu mungkin mereka tertawa melihat kekacauan di sepak bola kita. Tapi sekarang mereka mulai gelisah setiap kali melihat nama Indonesia muncul di daftar lawan. Karena Indonesia hari ini bukan lagi simbol kegagalan, tapi simbol kebangkitan. Media-media luar boleh saja menganggap kita hanya beruntung. Mereka bisa menuduh wasit, mengusulkan diskualifikasi, atau menciptakan narasi miring sesuka hati. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ubah, fakta bahwa kita kini layak ditakuti. Dan jika ketakutan mereka diungkapkan lewat tuduhan, maka biarlah kita membalasnya lewat performa. Bukan dengan amarah, tapi dengan kemenangan. Bukan dengan argumen, tapi dengan pembuktian. Karena pada akhirnya dunia akan menyadari satu hal, bahwa Indonesia bukan hanya bangsa yang penuh semangat, tapi juga bangsa yang tahu bagaimana mengubah semangat itu menjadi prestasi. Garuda telah bangkit, dan mereka yang takut akan terus berusaha menjatuhkan. Tapi ingat, yang ditakuti bukan yang paling bising, tapi yang paling diam, karena diamnya menyimpan kekuatan. Terima kasih sudah menyaksikan narasi ini sampai akhir. Kalau kamu bangga dengan kebangkitan sepak bola Indonesia dan ingin terus dukung perjuangan Garuda, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten terbaru seputar Timnas. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, apakah kamu juga merasa media luar mulai takut dengan kekuatan baru kita?